Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Di video kali ini, kita akan membahas kisah mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizatnya. Hal ini dikatakan Nabi Isa alaihi salam dalam surat Al-Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya mukjizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 30, surat Al-Imran ayat 49, surat Al-Maidah ayat 110, dan surat Al-Maidah ayat 112. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihi salam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Lalu saat itu, para pengikut Nabi Isa meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Maka Isa pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun, hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Tentu Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya." Isa menjelaskan, "Ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh." Lalu, tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, "Bangkitlah kamu dengan seizin Allah." Lalu, seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyekat tanah dari kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa bertanya, "Apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia?" Ia menjawab, "Tidak, aku meninggal dunia ketika aku masih muda. Namun, aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban." Nabi Isa alaihi salam pun berkata, "Ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh." Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai, satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar, satu lantai lagi terdapat manusia, dan satu lantai lagi lainnya terdapat berbagai jenis burung. Setelah Ham bin Nuh menceritakan semuanya tentang tragedi kapal Nabi Nuh, lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita agar ia dapat beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap?" Nabi Isa alaihi salam pun menjawab, "Bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya?"
Kemudian Nabi Isa berkata kepada jasad tersebut, "Kembalilah kamu dengan seizin Allah." Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang lain adalah mampu bicara saat masih berumur beberapa jam. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam mampu bicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah bisa dilindungi. Antara lain, anugerah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam adalah menciptakan burung hidup dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat dan atas izin dari Allah. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanku, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 49. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan dapat menyembuhkan penyakit kusta dan mengembalikan penglihatan orang yang terlahir buta. Tentunya, mukjizat ini bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa adalah pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah tanpa melihatnya. Dalam berbagai kitab disebutkan, mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari. Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan. Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa alaihissalam supaya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan makanan. Nabi Isa alaihissalam sempat ragu memenuhi keinginan itu. Namun, para pengikutnya mengatakan, makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka. Nabi Isa alaihissalam kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keinginan para pengikutnya. Makanan yang terhidang di atas meja disebut Al-Maidah. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 112. Dan itulah merupakan beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahui kisah-kisah ini dapat menambah keimanan kita dan pengetahuan kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah Islami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.